Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya adik-adik, teman-teman? Alhamdulillah, sehat semua ya. Ini untuk pertama kali kita absen dulu kehadirannya. Misal ada, kok ada yang nggak masuk hari ini? Masuk kok? Ada yang nggak masuk. Oh, izin. Oke. Ya sudah. Siapa namanya? Boni, Abdul Boni ya. Oke. Baik, kita mulai untuk hari ini. Kita akan membahas tentang analisis laporan keuangan. Tentang analisis laporan keuangan, ini kita baru membahas konsepnya saja ya. Tentang bagaimana, tekniknya apa, metodenya apa, tujuannya apa menganalisis laporan keuangan. Itu nanti yang kita bahas untuk hari ini. Tujuan pertemuan hari ini yaitu teman-teman ini mampu menghubungkan antara definisi, kemudian tujuan, teknik, dan jenis analisis laporan keuangan. Tapi sebelumnya mari kita kenali dulu, kan kemarin pertemuan pertama sudah tahu ya tentang jenis laporan keuangan. Buka dong menti.com-nya. Kita survei dulu, masih ingat apa tidak? Menti.com. Kodenya 62527503. Kelihatan? Ya betul, ini semua adalah pengguna laporan keuangan. Terus yang tadi ada kejawab apa enggak ya yang pertama tadi? Investor benar, karyawan, pemerintah, debitur. Debitur sama ya, debitur ini siapa? Pemberi utang, manajer, instansi. Oke, alhamdulillah masih ingat dengan pertemuan yang kemarin. Setelah masih ingat jenis laporan keuangan, kemudian siapa penggunanya, maka kita lanjutkan kalimat di bawah ini. Menurut kalian, ini sering munculnya di mana? Ini dari berita, ini saya cuplik dari berita. Tapi berita ini dapatnya dari mana kira-kira? Membicarakan tentang kinerja saham, kira-kira di mana? Di pasar modal bisa menayangkan kayak begini ya. Terus ada lagi enggak? Word? Oh, webnya si perusahaannya. Oke ya. Kalau laporan terbuka, kadang-kadang perusahaan itu harus wajib menayangkan laporannya. Benar, di web bisa jadi harus diupload ya di webnya sendiri, bahkan di pasar modal juga harus upload. Ini tentang saham. Sekarang kalau yang ini tentang analisis karena Basnas. Apakah Basnas juga termasuk perusahaan terbuka? Apakah termasuk perusahaan terbuka? Ya. Berarti dia wajib melaporkan ke publik? Tidak apa iya? Tidak. Punya pemerintah itu iya ya berarti? Atau perusahaan publik ya, maka harus melaporkan juga. Ini bisa lihat di laporannya Basnas juga bisa, di webnya juga bisa, sama ya. Kayak gini-gini. Ini termasuk menganalisa apa tidak hasil kalimat-kalimat seperti ini? Ya. Termasuk menganalisa. Dilihat dari laporan keuangan. Dilihat dari laporan keuangan. Sekarang sama. Ini juga tentang nilai gross allocation ratio. Juga dari laporan keuangan sama ya? Sama, oke. Ternyata menganalisa juga harus ada tujuannya, tidak asal menganalisa. Tujuannya apa? Kira-kira apa?
mencari tahu apakah perusahaan itu untung atau rugi gitu. Oke, bisa. Apalagi? Menilai risikonya perusahaan itu. Oke. Apalagi kira-kira? Membuat keputusan, ya benar. Itu biasanya bisa ya debitur semua bisa ya. Ini saya investasi apa enggak ya, kayak gitu ya. Ya itu menganalisa ya. Oh, tidak membuat laporan keuangan kalau untuk meyakinkan investor. Oh ya biar investor lebih yakin untuk berinvestasi di situ, gitu ya. Ya betul. Oke, ini tujuannya. Nah, nanti setelah dibentuk kelompok ya, tugas kalian untuk diskusi adalah temukan bagaimana menganalisis. Tentukan dulu tujuan menganalisis kalian itu apa. Kemudian memakai metode apa sehingga gitu ya. Nanti silakan sumbernya dari mana, dari berbagai sumber boleh, dari penelitian terdahulu, dari YouTube, dari artikel, silahkan dipakai. Ini silakan berhitung dulu, masnya sampai 3 kelompok aja. 1, 2, 3, 1, 2. Oke, yang 1 dengan 1, yang 2 dengan 2, yang 3 dengan 3. Silakan ke kelompoknya membentuk. Kelompok 1 terserah. Ini 1 boleh, 2, 3. Nah, ini lembar kerjanya ya. Ada yang kasih 2 dari depan. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 3. Silakan dirembukan. Waktunya 15 menit untuk mendiskusikan tujuan menganalisis apa, kemudian pakai metode apa. Oh iya, sumbernya jangan lupa lihat di drive ya. Ini sudah ada laporan keuangan dari Basnas. Saya ambilkan dari laporan keuangannya Basnas. Dia adalah lembaga non-profit, maka tidak ada laporan laba rugi. Tidak ada laporan laba rugi, adanya laporan perubahan dana, perubahan saldo gitu. Ada di drive, sudah saya share ya linknya. Analisanya dari situ. Silakan berdiskusi. Waktunya 15 menit.
Bagaimana? Sudah selesai? Sudah 15 menit? Sudah. Oke, sudah. Mari kita sajikan bagaimana hasil diskusi dari kelompok. Siapa dulu ini enaknya ya? Kelompok 3. Are you ready? Yes. Kelompok 3. Yang dianalisis adalah laporan keuangan punyanya Basnas. Ya, tahun berapa? 2017 dan 18. Menganalisis apa? Tujuannya apa? Coba dipresentasikan dulu. Berdiri enggak apa-apa, berdiri di situ. Oh, berdiri enggak apa-apa ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan nomor 3 presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami di sini mengambil laporan keuangan di Basnas pada tahun 2017 dan 2018. Tujuan analisis laporan keuangan di sini kami ingin mengetahui analisis dari tahun ke tahun. Jadi kami menggunakan analisis horizontal atau disebut dengan analisis tren. Di sini kami telah menjumlah pada tahun 2017 dari penyaluran dana infak atau sedekah setiap tahun ini senilai 18,07%, sedangkan pada tahun 2018 ini 49,12%. Dari rumus horizontal sendiri ini rumusnya adalah jumlah tahun perbandingan dikurangi jumlah tahun dasar dibagi jumlah tahun dasar dikali 100. Dan tahun 2017 dibanding dengan 2018 dikurangi dengan 2018 dan dibagi tahun 2018 dikali 100 jawabannya 17,9%. 2 tahun aja ya yang dianalisis. 4 tahun. Oh, 4 tahun. Iya. Jadi hasilnya ini penyaluran dana infak sedekah setiap tahun selalu meningkat. Selalu meningkat. Oke. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok lain ada yang mau dikonfirmasi, ada yang mau ditanyakan, boleh untuk kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 1. Gak ada yang sama ini tentang analisis trennya, analisis tren ini kelompok 3. Oh, ini penyaluran dana infak yang diinikan, yang dilihat seberapa, apakah selalu naik? Ternyata jawabannya adalah naik terus. Oke, kelompok 2 boleh dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari analisis arus kas, yaitu menggunakan analisis horizontal karena Basnas lembaga non profit, maka di sini yang dianalisis adalah dari perubahan penerimaan zakat. Tujuan kita yaitu ingin mengetahui dana yang ada di Basnas dan perubahan dana yang ada di tahun 2017 sampai tahun 2018. Dapat dilihat dari tahun 2017 yaitu dari zakat perdagangan sebesar 7.363.864.215.000. Lalu di tahun 2018 yaitu 5.104.864.000. Mengalami penurunan sebanyak 20%. 20%. Itu 2 tahun aja ya, 2017-18. Ya. Horizontal ya. Ya. Oke. Kemudian zakat mal tahun 2017 sebesar 129 sekian. 129 sekian. Tahun 2018 146 miliar sekian.
mengalami kenaikan. Mengalami kenaikan. Oh, ada yang naik, ada yang turun ya tadi. Kemudian tahun 2018 operasi dana operasi pada sebesar 43 miliar sekian, dana investasi 9 miliar sekian, pendanaan 7 miliar sekian. Kemudian ketiganya tersebut dijumlah menjadi 198 juta sekian atau sebanyak 1,98%. Oke. Jadi kesimpulannya yang naik siapa, yang turun siapa? Dilihat dari laporan keuangannya. Oh belum, masih ada lagi. Oh banyak akunnya yang di ini. Oh. Kenapa kok nggak horizon ini aja yang menurun ya? Terus kemudian tahun 2017 dana operasi sebesar 19 miliar sekian, dana investasi 3 miliar sekian, dan dana pendanaannya 1 miliar sekian. Itu sama saja seperti dijumlahkan 0,32%. Oh iya. Kemudian mengalami kenaikan sebesar tahun 2000. Jadi kesimpulannya mengalami kenaikan sebesar 0,32% dikurangi 1,98% dengan total jumlah 1,66% dari tahun 2017 sampai 2018. Oke, kenaikannya jumlah ya? Oh iya. Ada yang dikomentari untuk ini kelompok 2, kelompok 3 mirip ini horizontal, cuma 2 tahun tapi banyak akun yang pakai akurustas. Ya nggak ada yang dilengkapi mungkin nggak ada. Kelompok 3, kelompok 1 sorry. Silakan duduk Bapak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai belum duduk. Oh langsung kelompok 1 ya sudah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan presentasikan laporan keuangan dari Basnas tahun 2020 ke 2021 dilihat dari aset lancar dengan aset tidak lancar. Yang aset lancar pada tahun 2020 itu sekitar 83 miliar sekian, ke 2021 itu terhitung 119 miliar lebih sekian. Dan dari peningkatan tersebut itu ada peningkatan sejumlah 30 miliar berapa itu mengalami peningkatan sejumlah 27%, yaitu sekitar 36 miliar. Kemudian dari aset tidak lancarnya dari Basnas 2020 yaitu terhitung 35,830 juta, ke 2021 yaitu terhitung 33,955 juta, yaitu mengalami penurunan yaitu sejumlah 1,875 juta. Perkiraan penurunannya itu terhitung minus 2,87%. Kesimpulannya yaitu dari laporan Basnas 2020 ke 2021 yaitu laporan posisi keuangan menunjukkan bahwa nilai aset lancar perusahaan naik sebesar 27%. Kemudian dari aset tidak lancarnya itu mengalami penurunan sebesar 2,67%. Ya, kami membuat diskusi tentang laporan keuangan Basnas 2020 ke 2021 itu memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui perkembangan Basnas dilihat dari aset lancarnya dan aset tidak lancarnya. Sekian mungkin dari teman-teman ditanyakan atau ada yang ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi? Tadi tujuannya berarti sama ya untuk mengetahui dari tahun ke tahun ya. Membuat perkembangan. Oke. Saya bertanya. Boleh. Itu menggunakan analisis keuangan.
Menggunakan analisis keuangan apa? Kan atau kita baru tentang menggunakan analisis tren. Jadi yang bedanya antara tahun 2020 sama 2021. Cuma ada diskusikan. Jadi membandingkan penurunan sama peningkatan. Dikhususkan pada 2021. Yang dilihat cuma akun, aset tetap dan lancar. Oke. Kalau ini neraca ya tadi yang kelompok 2 ya. Kalau yang kelompok 3 tadi menganalisis dari neraca juga ya. Kan dana penyaluran sama penghimpunan. Oke, berarti bisa disimpulkan enggak dari yang dilakukan analis. Terima kasih ya kelompok 1. Kita beri aplaus untuk kita semua dulu. Oke. Dari yang dilakukan oleh teman-teman ini menganalisa laporan keuangan, baik bisa dilihat dari neracanya, laporan laba ruginya, maupun dari perubahan. Kalau Basnas nggak ada perubahan modal ya, tapi perubahan dana adanya. Nah, itu semuanya dari tahun ke tahun. Ini disebut metode apa ini? Disebut metode apa ini? Ada metode ya berarti disebut ada metodenya kan berarti ya. Cara menganalisis ini berarti ada metodenya. Gimana? Pakai metode apa ini berarti? Metode horizontal. Metode horizontal. Oke. Ada nama lainnya? Apa selain metode horizontal? Metode vertikal sama dengan horizontal. Arahnya sudah beda. Nama lain dari horizontal apa? Berarti tadi tren. Oke, ada nama lainnya selain ini? Tidak menemukan atau sudah menemukan? Dari tadi semuanya berarti dari tahun ke tahun. Yang dari versi vertikal tidak ada ya. Ada horizontal berarti ada vertikal dong. Ini enggak ada yang menganalisis secara vertikal. Ya. Gimana ini? Kenapa? Ada apa? Ya agak Lebih mudah cara lagi di horizontalnya. Lebih oke. Kenapa kok tidak ingin tahu yang vertikalnya? Ya mungkin di next pertemuan. Di next pertemuan sudah ganti tema. Oke. Sekarang untuk lebih memahaminya, kita tambahkan dari materi saya ya. Boleh dilihat ini videonya. Oke, sudah lihat videonya ya. Berarti tadi ada tambahan apa yang belum dipakai tadi? Metode apa? Metode common size atau nama lain dari common size adalah metode vertikal. Besok-besok lagi dicoba ya untuk melakukan analisis laporan keuangan. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan hari ini?
Gak ada pertanyaan? Baik, cukup jelas ya. Baik, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu lembar kerjanya nanti dikumpulkan ya. Jangan lupa nama kelompoknya dinamai nama lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.